Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Di akhir percurahan Roh Kudus sudah berjalan pada hari ini sampai 10 hari terakhir. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dan kita akan terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami siap memuji-Mu Tuhan, mengagungkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan, katakan kepadanya, Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran
kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah urapan-Mu Tuhan. Engkau yang melawat kami, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus sukacita kami. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami siap dengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mempunyai hati yang lapar dan haus akan Engkau. Selalu rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami di malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan di malam hari ini. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu turun bagi hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu di malam hari ini. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di puncak acara 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tadi kita sama-sama sudah mendengar renungan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah pertama, di dalam ibadah minggu pagi yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita mendengar tentang kabar sukacita bahwa tanda orang yang dipimpin oleh Roh bukan hanya sekedar berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru, tetapi ada kuasa Roh yang bekerja yang mengubah kehidupan kita. Dan ini pun yang menjadi perenungan kita selama 10 hari ke belakang. Saudara, hari ini meskipun hari yang terakhir, tetapi bukan berarti bahwa kita berhenti mengejar pencurahan Roh Kudus, berhenti hidup di dalam tuntunan Roh. Tetapi kita terus untuk setiap harinya mengalami pertumbuhan. Sampai kapan? Sampai saudara menjadi sempurna sama seperti Kristus. Nah, pada hari ini, hari yang ke-10, kita sama-sama akan dibukakan tentang bagaimana pencurahan Roh Kudus yang kita terima memberikan kepada kita karunia. Karunia ini dipakai untuk menjadi saksinya Kristus. Dan ini adalah tujuan utama dari pencurahan Roh Kudus yang terjadi bagi kehidupan orang-orang percaya. Sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang topik ini, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Hari ini ajar kami untuk mengerti tentang karunia Roh. Dan kami boleh pakai karunia Roh
yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk menjadi saksinya Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami buka pertemuan kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan mendasari dari 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-4 dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Luar biasa, Roh Kudus memberikan kepada kita karunia yang kita bisa pakai untuk menjadi saksinya. Nah, misi dari Roh Kudus sebagai pribadi dalam bentuk roh adalah memberikan kesaksian tentang Bapa dan Putra, serta tentang semua kebenaran. Roh Kudus memurnikan, menguduskan, dan mempersiapkan kita untuk tinggal di dalam hadirat Allah. Roh Kudus memurnikan hati kita agar kita tidak lagi berhasrat untuk berbuat kejahatan. Nah, karunia Roh Kudus adalah kelanjutan dari pimpinan roh. Orang yang dipimpin oleh roh, orang yang dibimbing oleh Roh Kudus perlu dibaptis dan mengalami penumpangan tangan untuk menerima karunia roh. Nah, kalau kita melihat sama seperti dalam Kisah Rasul 10 tentang kisahnya Kornelius, orang yang dipimpin oleh roh belum tentu semuanya menerima karunia roh. Dikatakan Kornelius menerima ilham roh, tetapi belum menerima karunia roh sampai ia dibaptis oleh Roh Kudus dan mengalami penumpangan tangan. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, dikatakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, hal ini bisa kita tangkap bahwa karunia roh, baptisan Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Nah, untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun nanti kita berdoa secara virtual, tetapi ketika hamba Tuhan menumpangkan tangan, terima dengan iman, saudara akan ada karunia-karunia roh yang mengikuti kehidupanmu. Dikatakan karunia Roh Kudus adalah kemampuan ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus menurut kehendaknya kepada orang yang percaya untuk kepentingan bersama. Mari kita catat kata ini, untuk kepentingan bersama dalam membangun tubuh Kristus. Karya Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk kepentingan bersama ini dengan tujuan dan maksud untuk membangun tubuh Kristus. Nah, karunia ini digerakkan oleh iman dan kasih untuk memanifestasikan kasih Allah kepada manusia. Mari kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kita menangkap bahwa karunia roh yang diberikan kepada orang-orang percaya untuk kepentingan bersama. Karunia roh yang Roh Kudus berikan kepada kita bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan, tetapi untuk kepentingan bersama. Nah, kita akan melihat apa itu jenis-jenis karunia Roh Kudus. Mari kita buka 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-26. 1 Korintus 14 ayat 26. Dikatakan bahwa jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu kembali di sini ada kata harus dipergunakan untuk membangun. Nah, hal ini menjadi nyata bagi kita. Jenis-jenis karunia roh
berbicara tentang perkataan hikmat, pengetahuan marifat, ada karunia iman, ada kesembuhan, ada mukjizat, ada nubuatan, ada membedakan macam-macam roh, ada berkata-kata bahasa roh, dan ada menafsirkan bahasa roh. Nah, jenis-jenis karunia roh ini semuanya dipakai untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus. Hari-hari ini, ketika kita rindu, gereja kita dipakai untuk menjadi saksinya Tuhan. Saudara dan saya sebagai gereja pun rindu untuk dipakai jadi saksinya Kristus. Maka saudara harus mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Saudara menerima karunia roh. Saudara, ketika roh tercurah dalam hidup kita, saudara memiliki yang namanya karunia roh, maka kita mau pakai setiap karunia yang sudah Tuhan percayakan, dipakai untuk kepentingan bersama, dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh jadi kekuatan bagi kita semua. Hari ini, mari saudara kita tundukkan kepala. Saya akan menumpang tangan bagi saudara. Bagi saudara yang belum menerima karunia roh, biarlah karunia roh tercurah nyata dalam hidupmu. Engkau akan dipakai untuk menjadi saksinya Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengerjakan karunia-karunia. Nyatakanlah karunia-karuniamu di dalam kehidupan kami. Pakai kami untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dan perjalanan 10 hari kita boleh menjadi kebangunan rohani bagi saudara. Boleh menjadi satu titik di mana kita lebih menyala-nyala lagi. Roh tercurah nyata di dalam hidupmu. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, tetap jaga kesehatan saudara dan Tuhan memberkati. Bersiaplah untuk jadi saksinya Kristus. Tuhan Yesus memberkati.